Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SMK khususnya kelas 10, jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. Hari ini kita berjumpa dalam mata pelajaran Keamanan Pangan. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, bagian pengetahuan adalah menerapkan prinsip penggunaan bahan tambahan pangan. Dan di bagian keterampilan, melaksanakan penggunaan bahan tambahan pangan. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian menyaksikan tayangan ini, maka kalian diharapkan mampu memahami pengertian keamanan pangan dan sumber bahaya yang ditimbulkan. Materi ajarnya ada 3. 1. Pengertian keamanan pangan dan sumber bahaya. 2. Bahan tambahan pangan. 3. 5 kunci keamanan pangan. Namun pada video kali ini hanya akan menayangkan tentang pengertian keamanan pangan dan sumber bahaya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jangan lupa like dan subscribe ya. Baiklah anak-anakku, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ikan dan produk hasil olahannya merupakan sumber pangan yang bergizi dengan adanya kandungan protein, lemak, vitamin, garam, mineral, dan air. Namun apabila tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, maka dapat menjadi wahana pengganggu kesehatan manusia dan dapat menimbulkan bahaya yang disebut keracunan pangan. Apa yang akan terjadi apabila kita mengkonsumsi pangan hasil perikanan yang tidak aman? Yang terjadi adalah gangguan kesehatan atau sakit yang diakibatkan oleh konsumsi pangan hasil laut atau seafood yang telah terkontaminasi mikroba, patogen, kuman, atau bahan kimia berbahaya yang biasa disebut dengan foodborne illness. Ada beberapa gejala penyakit yang disebabkan oleh keracunan pangan, yaitu demam, mual, muntah, dehidrasi, sakit perut, kram, dan diare. Dari sinilah kita dapat mengatakan betapa pentingnya keamanan pangan di seluruh rantai pangan, mulai dari produsen sampai konsumen. Adapun pengertian keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan sumber bahaya pangan. Yang pertama adalah bahaya biologis yang disebabkan oleh 1. Bakteri. Contohnya bakteri Clostridium botulinum yang dapat menyebabkan infeksi dan keracunan makanan. Bahaya biologis yang kedua adalah disebabkan oleh virus. Contohnya jenis adenovirus yang bersumber dari limbah dan seafood yang dapat menyebabkan demam, mual, dan muntah. Bahaya biologis yang ketiga disebabkan oleh parasit, yaitu cacing dan protozoa. Jenis cacing yang dapat menyebabkan penyakit infeksi usus dan paru-paru adalah jenis cacing Ascaris lumbricoides. Sedangkan protozoa yang dapat menyebabkan diare, kram perut,
fosfat dan sebagainya adalah protozoa Giardia lamblia. Bahaya berikutnya setelah bahaya biologis adalah bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi ini ada 3, yaitu bahaya kimiawi yang terjadi secara alami. Yang kedua, bahaya kimiawi karena bahan kimia yang sengaja ditambahkan. Dan yang ketiga, bahaya kimia yang tidak sengaja ditambahkan. Bahaya kimia yang terjadi secara alami, kita bisa mengambil contoh adalah pada ikan buntal. Ikan buntal itu mengandung racun tetrodotoxin yang dapat menyebabkan gatal, pusing, pucat, mati rasa pada mulut dan ujung badan, sakit perut, dan pendarahan. Sebahagian besar toksin penyebab penyakit ini tidak berasa dan tidak bisa dihancurkan dengan proses pemasakan. Bahan kimia yang membahayakan lainnya adalah bahan kimia yang sengaja ditambahkan, misalnya pengawet, pewarna, dan bahan tambahan nutrisi. Adapun yang ketiga adalah bahan kimia yang tidak disengaja ditambahkan, misalnya bahan kimia untuk pertanian, pestisida, fungisida, herbisida, pupuk, antibiotik, dan hormon pertumbuhan. Ada satu lagi bahaya kimia yang sangat membahayakan, yaitu cemaran logam berat. Karena hasil-hasil perikanan itu pada umumnya berasal dari laut, maka logam-logam yang ada di suatu perairan laut adalah berasal dari 2 sumber, yaitu dapat terjadi secara alamiah atau natural dan terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia, misalnya kegiatan pertambangan. Cemaran logam berat ini meskipun pada konsentrasi yang sangat rendah, namun bersifat racun bagi makhluk hidup, terutama pada manusia. Contohnya adalah merkuri, kadmium, plumbum, dan arsen. Bahaya yang terakhir adalah bahaya fisik. Bahaya fisik dapat berupa benda asing yang dapat menyebabkan luka, misalnya gelas, logam, sekrup, baut, batu, kerikil, jarum, plastik keras, dan tulang. Itulah materi mengenai keamanan pangan dan bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan apabila kita tidak memperhatikan keamanan pangan itu sendiri. Sampai di sini dulu anak-anakku, siswa kelas 10 agribisnis pengolahan hasil perikanan yang beriman dan cerdas. Untuk bahaya dalam pangan akan dibahas tuntas pada kompetensi dasar berikutnya, yaitu menerapkan prinsip-prinsip HACCP di dalam pengolahan hasil perikanan. Jadi, nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap tersenyum dan jangan lupa bahagia.